kita lihat pamor bilahnya ya. Ini pamor bilahnya ini tergolong tangkis sahabat pusaka. Pamor tangkis adalah pamor antara bilah yang sebelah sini ini ngulit semangka, sebelah sininya wasuta. Ya sahabat pusaka Jawa. Jadi ini pamor tangkis adalah pamor bilah pertama dengan bilah kedua itu berbeda. Dan pamor tangkis sendiri biasanya sebagian pecinta keris beranggapan tua dan angsarnya adalah untuk menolak tenung atau santet. Nah, kemudian ini berarti pamor sudah ada 3 yang saya ketahui ya. Pertama, kendit mimang yang ada di gonjonya ini yang garis lurus horizontal muter. Kedua, pamor wasuta. Ketiga, pamor ngulit semangka. Nah, di pamor wasuta sini di bawah sor-soran keris atau pangkal keris ada pamor lagi. Ini bunder nih. Nah, ini bukan batu lapak. Kalau batu lapak lebih banyak lapisannya karena ini cuma 1. Ini berarti pamor bungkus, sahabat pusaka Jawa. Pamor bungkus biasanya ada di jatuh pada ya ini tadi di pamor-pamor wasuta, ngulit semangka, dan posisinya berada di bawah sor-soran atau pangkal bilah keris. Berarti ada 4 yang kita ketahui. Ngeri ya. Kita lihat lagi lebih teliti lagi. Nah, di sebelahnya di pamor wasuta ini ada pamor bulat-bulat tinggi tapi sejajar ke atas dan horizontal seperti huruf T, sahabat pusaka Jawa. Kita lihat lagi. Nah, ini 1 2 3 1 2 3 4 5. Ini berarti kalau bicara tentang pamor seperti ini menurut saya ini adalah pamor tiban tapi bentuknya satria pinayungan. Kalau pamor yang satria pinayungan rekan itu bulatnya lebih simetris, kalau ini tidak, ini berupa pamor. Ya, berarti ini pamornya ada 5 atau manca warna. Kalau 1 kan umum, 2 banyak, 3 udah mulai banyak, 4 susah. Nah, ini 5 lebih istimewa. Artinya manca warna. 5 warna. Ya, sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan kesehatan, diberikan keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang terduga, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari penyakit virus COVID-19. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa saja, tapi handai tolan beserta sahabat-sahabatnya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 11. Yang tentunya kalau bicara keris Luk 11 yang paling masyhur adalah keris sabuk inten. Tapi kali ini saya tidak membabar satu keris sabuk inten karena keris Luk 11 sendiri jenisnya banyak, sahabat Pusaka Jawa. Ada berapa ya? Ada 9 atau berapa ya yang saya ingat. Pertama keris sabuk inten, kedua keris carita keprabon, ketiga keris carita gandu, carita bungkem, kemudian carita genengan, kemudian dapur waluling, sepokal, kemudian apa lagi ya, sepokal, waluring, jakawiru kalau nggak salah, Luk 11 juga. Nah, kurang 1 ya, tapi lupa saya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi
seperti biasa saya membabar satu bilah pusaka pastinya akan menceritakan dulu atau membabarkan dulu filosofinya. Dapur Carita sendiri secara harfiah bermakna atau berarti cerita. Cerita tentunya cerita yang baik. Seperti itu. Jadi dengan harapan leluhur kita memberikan nama Dapur Carita itu memberikan satu makna yang baik. Tidak mungkin leluhur kita memberikan nama yang jelek-jelek dan mempunyai maksud yang jelek, tidak, karena pasti mempunyai makna yang dalam. Dapur Carita artinya adalah cerita, tapi cerita yang baik. Dalam arti adalah kita sebagai manusia hendaknya bertutur kata yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi ketika kita ngomong, ketika bercerita itu kita harus mempunyai yang manfaat. Tentunya akan menjadi sodaqoh amal jariah kita nanti di alam barzah nanti sana, di hari akhirat, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya pastinya kita bisa belajar dari para sesepuh yang masih hidup, dengan guru-guru ya, guru-guru mursyid ataupun para ahli ilmu, ataupun belajar dari leluhur kita yang sudah meninggal lewat buku-buku karangan beliau atau lewat suri tauladan yang beliau ajarkan semasa hidup, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi belajar itu bisa dua, belajar dengan orang yang hidup dan belajar dengan orang yang mati. Kalau belajar dengan orang hidup, kita tolabul ilmi langsung datang ke beliau. Mungkin kalau sekarang bisa lewat medsos. Yang kedua, dengan orang yang meninggal adalah dengan hasil karya beliau-beliau. Kan banyak tuh para ulama ataupun para sesepuh yang mengajarkan kebaikan-kebaikan tentang makna hidup, cara hidup kita yang baik, bagaimana baik dari segi hablum minanas maupun hablum minallah. Sahabat Pusaka Jawa, seperti biasa saya akan ambil kerisnya dulu. Kerisnya ada di belakang saya, sebelah kanan saya. Nah, ini. Oke. Dalam warongko ini ada dapur keris luk 11, yaitu Carita Genengan. Biasa kita babar dulu untuk warongkonya. Warongkonya adalah Ladrang Satrian Solo, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk pendoknya ini pendok Kuningan Lamen, pendok Blewah Kuningan Lamen, motif lung kentet. Kemudian untuk mendaknya adalah bejen. Ya, ini mendaknya sahabat Pusaka Jawa, mendaknya bejen, nggak kelihatannya. Nah. Kemudian untuk handle-nya, handle nunggak semi, motif sawer, motif ular, karena di handle sininya ada kepala ularnya. Ya, ini ular ini. Tuh. Ini ular. Ya, sahabat Pusaka Jawa, untuk kayunya sendiri ini jenisnya adalah kayu tayuman dan ini warongkonya iras. Artinya warongko iras itu artinya warongko yang tidak potongan atau sambungan, ini langsungan. Kita buka dulu sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat sahabat Pusaka Jawa ya. Kerisnya gagah sahabat Pusaka Jawa, tebel, bilahnya ngelimpa. Mantap. Ini saya dapat daerah mana ya? Daerah Wetan, daerah Solo situ. Sahabat Pusaka Jawa. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Kita review. Dapur Carita Genengan memakai ciri-ciri adalah bilahnya luk 11 dan ukurannya sedang, memakai kembang kacang pokok, jalen, lambe gajah 1. Ya, sahabat Pusaka Jawa, pecetan. Biasanya di sini ada jenggotnya. Ya. Kelihatan ya bilah ngelimpahnya ya sahabat Pusaka Jawa ya. Dan memakai ripandan di sini. Ini ada sahabat Pusaka Jawa, ripandan. Ripandan atau tingil. Oke ya. Jelas ya. Oke.
kita bahas dulu tentang bilahnya. Pucukan bilahnya adalah Newgen, kemudian gonjonya sabit rontal. Nah ini gonjonya sabit rontal. Di gonjonya ini ada pamor, sahabat pusaka Jawa. Ini pamornya pamor garis horizontal tapi muter ke belakang. Ini adalah pamor kendit mimang, gonjo kendit mimang. Kalau yang pamornya dari bawah ke atas dari gonjo itu namanya pamor sampir, gonjo sampir ya. Nah, kalau dilihat dari bilahnya, kita lihat pamor bilahnya ya. Ini pamor bilahnya ini tergolong tangkis, sahabat pusaka. Pamor tangkis adalah pamor antara bilah yang sebelah sini ini ngulit semangka, sebelah sininya wasuta. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi ini pamor tangkis adalah pamor bilah pertama dengan bilah kedua itu berbeda. Dan pamor tangkis sendiri biasanya sebagian pecinta keris beranggapan tua dan angsarnya adalah untuk menolak tenung atau santet. Nah, kemudian ini berarti pamor sudah ada 3 yang saya ketahui ya. Pertama, kendit mimang yang ada di gonjonya ini yang garis lurus horizontal muter. Kedua, pamor wasuta. Ketiga, pamor ngulit semangka. Nah, di pamor wasuta sini di bawah sor-soran keris atau pangkal keris ada pamor lagi. Ini bunder nih. Nah, ini bukan batu lapak. Kalau batu lapak lebih banyak lapisannya karena ini cuma 1. Ini berarti pamor bungkus, sahabat pusaka Jawa. Pamor bungkus biasanya ada di jatuh pada ya ini tadi di pamor-pamor wasuta, ngulit semangka, dan posisinya berada di bawah sor-soran atau pangkal bilah keris. Berarti ada 4 yang kita ketahui. Ngeri ya. Kita lihat lagi lebih teliti lagi. Nah, di sebelahnya di pamor wasuta ini ada pamor bulat-bulat tinggi tapi sejajar ke atas dan horizontal seperti huruf T, sahabat pusaka Jawa. Kita lihat lagi. Nah, ini 1 2 3 1 2 3 4 5. Ini berarti kalau bicara tentang pamor seperti ini menurut saya ini adalah pamor tiban tapi bentuknya satria pinayungan. Kalau pamor yang satria pinayungan rekan itu bulatnya lebih simetris, kalau ini tidak, ini berupa pamor. Ya, berarti ini pamornya ada 5 atau manca warna. Kalau 1 kan umum, 2 banyak, 3 udah mulai banyak, 4 susah. Nah, ini 5 lebih istimewa. Artinya manca warna. 5 warna. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, nanti kita babar satu persatu tentang tuah dari pamor karena ini banyak sekali. Apakah tuahnya ini sinkron dengan bilahnya atau tidak? Tapi pastinya leluhur kita ketika membuat satu dapur pusaka pasti semua dari nama dapur, dari look ataupun lurusnya, terus dari pamor, pasti mereka mensinkronkan. Tapi ini yang bikin istimewa ini adalah manca warna yang pastinya saya akan lebih lama lagi membabarkan tuah dan pamornya. Kita bahas tentang looknya dulu ya, makna dan filosofi look 11. Look 11 sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 11 itu mempunyai ambisi yang besar, baik secara kedudukan, status sosial maupun ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, look 11 sendiri dimaknai sebagai welas asih sawelas atau belas asih. Jadi manusia hidup itu harus mempunyai belas asih kepada sesama manusia, seperti orang tua kepada anaknya, seperti Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada para makhluknya. Walaupun makhluknya itu banyak yang kufur nikmat, dalam arti tidak menyembah kepada
Tuhannya, tapi Tuhan tetap memberikan rezeki kepada mereka. Jadi makna dari Luke 11 adalah supaya manusia tidak lepas dari sifat welas asih, sawelas, belas asih kepada sesama. Itu berarti ada dua ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita membahas tuah pamor tentang ngulit semangka sendiri adalah untuk memperluas pergaulan. Kalau untuk wasfutah adalah untuk agar memudahkan mencari rezeki dan hidupnya tentram. Kemudian untuk pamor bungkus, sahabat Pusaka Jawa, pamor bungkus adalah mempermudah mencari rezeki dan mencegah sifat boros. Ya sahabat Pusaka Jawa, dan tidak sifat boros. Kan kadang kita mendapat rezeki tapi kitanya menjadi boros, ya akhirnya nggak kumpul juga. Semoga kita dijauhkan dari sifat boros dalam arti perbuatan yang sia-sia. Karena kalau sodako ya tidak boros, karena pada dasarnya sodako itu tabungan untuk akhirat. Nanti di akhirat nanti ketemu dengan hasil dari sodako kita, pahalanya. Nah, kalau untuk Satria Pinayungan, kita bicara Satria Pinayungan, sahabat Pusaka Jawa. Satria Pinayungan sendiri ada dua motif. Pertama yang modelnya kayak nunggak semi, di bawah sor-soran begini, nunggak semi motifnya. Terus kemudian ada garis lurus, panah ke atas. Terus kemudian ada yang nunggak semi potong, tapi di sini ada kayak pamor kudung. Itu adalah Satria Pinayungan yang biasa orang Surakarta senang, Surakarta maupun orang Jawa Timur senang. Ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau yang model pancuran emas yang bulat-bulat seperti ini adalah lebih pada disenangi oleh orang-orang masyarakat Ngayogyakarta dan juga Banyumas. Dan kalau ditanya masuk baikan mana antara yang motif Satria Pinayungannya model panah ataupun yang Surakarta ataupun Ngayogyakarta, baik semua karena tuanya pun sama. Seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi Satria Pinayungan ada dua motif. Pertama yang lurus seperti anak panah, bawahnya seperti nunggak semi, atau seperti nunggak semi kemudian kosong, ada pamor tudungnya seperti ini. Yang kedua adalah yang berbentuk bulat ke atas, bulat seperti huruf T, itu silang, huruf T dibalik seperti itu ya. Nah, Satria Pinayungan sendiri sebagian para pecinta keris beranggapan bahwasanya tuah dan angsarnya adalah menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya hal-hal yang tidak diinginkan adalah umpamanya dari orang-orang yang syirik kepada kita, iri dan dengki, hasud, kemudian juga untuk kederajatan, untuk pangkat, untuk kekayaan dan atau kerezekian sahabat Pusaka Jawa, dan disegani banyak orang. Nah, ini istimewa sahabat Pusaka Jawa. Aduh, ini satu pamor aja mencakup banyak, apalagi ditambah dengan pamor-pamor yang lain. Pastinya doa yang empu taruh yang doa empu diharapkan disisipkan di satu bila pusaka ini sangat perfect, sangat sempurna. Karena orang pastinya pengen hidupnya enak, aman baik dohir maupun batin. Kalau maaf nih ya, kalau umpamanya ternyata aman dari badannya saja, ternyata batinnya dibikin gelisah, ya nggak enak juga ya sahabat Pusaka Jawa, seperti itu. Nah, kemudian jadi tadi dibilang pamor Satria Pinayungan adalah pamor termasuk protek perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan diinginkan oleh pemiliknya. Nah, kalau untuk pamor Kendit Mimang sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya adalah untuk menjaga harta benda pemilik. Jadi harta bendanya dijaga dari pencurian. Makanya kadang orang yang mempunyai keris berdapur, keris Kendit Mimang itu biasanya adalah sering buat jaga rumah, ditaruh di rumah. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi istimewa sekali ini keris. Kerisnya bilahnya tebal, ngelimpah, ya perawakannya gagah, ya kembang kacangnya besar, gagah ini sahabat Pusaka Jawa, lihat.
Ya, ini gagah. Nah, kita sekarang bicara tentang seloroknya. Selorok besi ini adalah hitam keabu-abuan, selorok besinya ya. Kemudian kalau dilihat dari garapnya ini, kalau di garapnya melihat pamornya yang keluarnya sewaktu-waktu, sewaktu-waktu keluarnya apa ya, berarti tidak maksimal bahasanya. Tidak direka atau tidak dirancang. Kemudian kembang kacangnya yang besar. Terus apa lagi ini? Bentar. Besinya yang odol atau geringsing, ini kan besinya tuh. Ini kemungkinan adalah tangguh pajang. Karena seperti ini. Pajang dengan Mataram Senopaten hampir mirip-mirip, sahabat Pusaka Jawa. Hampir mirip-mirip. Makanya kadang ada yang mengatakan tangguhnya Pajang Mataram. Pajang Mataram Senopaten, aduh. Karena memang Mataram Senopaten dan Pajang kan bareng. Pajang di take over bahasanya, bahasa halusnya di take over, digulingkan oleh Panembahan Senopati yang sebagai anak angkatnya, kemudian berdirilah Mataram, atau ya seperti itu. Dan kalau kita bicara Pajang, kita akan mengenal beberapa empu, yaitu empu yang masyhur adalah empu Umyang, terus empu Cublak. Ya, empu Cublak juga pada zaman Pajang juga pastinya. Dan ada beberapa versi menurut buku Ki Bangunjiwo itu Umyang yaitu ya Empu Supo Anom, anaknya Empu Supa Mandrangi. Sedangkan kalau menurut buku dari Bambang Harsinuksmo, buku ensiklopedi keris, itu Empu Umyang ya Empu Kodok, ya Empu Galeng. Kenapa dinamakan Empu Galeng? Karena kalau membuat satu pusaka itu selalu di pematang sawah, di tengah-tengah sawah. Ya, kebenarannya wallahu a'lam bishawab, tapi kalau menurut buku dari Ki Bangunjiwo, buku keris dari Ki Bangunjiwo, Umyang adalah Empu Pajang, anak dari Empu Supo Mandrangi. Kemudian dia keluar dari Keraton Pajang dikarenakan difitnah atau ada satu miss oleh Empu Cublak. Akhirnya dia pindah ke Kudus, dan di Kudus dia terkenal dengan Ki Tundung Kudus. Kemudian setelah dari Kudus beliau berpindah ke Demak, ke Sultan Agung, sampai ke Sultan Agung itu. Tapi ya ini kan sangat, karena begini, karena Empu Supo Anom itu umurnya panjang, sahabat Pusaka Jawa. Nanti kalau tak bicarakan mungkin panjang banget. Beliau hidup sampai ke Sultan Agung, sedangkan Sultan Agung sendiri kan tahu sendiri ya, masa pemerintahannya dari tahun berapa, 1800 berapa sampai kalau nggak salah 1000 berapa ya, 1860 sampai 1890 sekian, 32 tahunan ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, nah kalau kita rangkum ini berarti dengan lambang harapan dan doa yang disematkan atau dititipkan atau dicantumkan dalam bilah keris ini adalah dengan perlambang Luk 11, diharapkan orang yang mempunyai keris ini mempunyai ambisi yang besar dalam kedudukan, baik status sosial maupun ekonomi. Ini cocok dipakai untuk anak-anak muda ataupun orang tua yang masih punya ambisi yang besar. Di sini tentunya kalau bicara kedudukan, ekonomi dan urusan dunia, ya sahabat Pusaka Jawa. Entah itu tahta,
harta, yang jelas harta dan tahta di sini. Kemudian disematkan di sini adalah dengan luk 11 adalah orangnya menjadi orang yang welas asih. Di samping dia menjadi orang yang punya ambisi yang besar, tapi dia juga tidak semena-mena dalam mencapai kedudukan itu. Dia ingat akan filosofi makna luk 11 adalah harus banyak berbelas kasih kepada sesama manusia. Oke, itu ya. Yang ketiga adalah dengan disisipkannya pamor ngulit semangka, orang itu ketika untuk mencari satu kedudukan ya, ataupun status sosial ataupun ekonomi, itu pergaulannya mudah diterima masyarakat. Yang ketiga dengan waswutah yang artinya adalah mempermudah mencari rezeki dan hidupnya tentram, ketika disambungkan, dikorelasikan dengan pamor kulit semangka, banyak kulit semangka mempermudah pergaulan. Ketika pergaulannya meluas, insya Allah rezekinya pun gampang. Ya, karena memang dengan kita banyak bergaul, kita banyak lebih mudah untuk mencari rezeki. Karena kelasnya kita adalah rezekinya rezeki kasbi. Karena rezeki ada yang rezeki yang kasab, yang harus dicari gitu ya. Nah, kemudian setelah mendapat rezeki itu, kita hidupnya menjadi tentram. Ini kalau hidup menjadi tentram, ini berarti urusannya dengan hati. Karena yang merasakan nyaman dan tentramnya adalah hati dan juga pikiran. Ini korelasinya dengan luk 11 yang sawelas, artinya welas kasih atau belas kasih kepada sesama. Ketika kita melakukan, setelah mempunyai rezeki yang banyak, kita beramal sodako, akhirnya maka hidup kita bisa berbagi. Karena harta tidak punya kita semua, sebagian adalah milik fukoro wal masakin. Ya, kemudian yang ketiga dengan pamor kendit mimang yang ada di Gonjo, itu adalah untuk melindungi pemiliknya dari pencurian. Ketika dia sudah menjadi kaya, pastinya hartanya banyak. Dan ini untuk memprotek dari hal-hal negatif orang yang tidak diinginkan, yang datang malam hari ataupun siang hari, yang punya niat jahat untuk mengambil barang kita. Dan pastinya juga dengan menolak bala itu ada korelasinya dengan yang belas asih yang luk 11 tadi. Karena luk 11 dengan bersodako, as-sodako tutfi'ul bala, artinya sodako menjauhkan dari bala, ya sama dengan kendit mimang itu. Kalau sodako bentuknya adalah sifatnya langsung memberikan kepada sesama, sama-sama menjauhkan dari bala, mara bahaya yang tidak diinginkan. Kalau dengan pamor bentuknya adalah doa. Ini sangat sinkron. Ya, kemudian dengan satrio pinayungan. Satrio pinayungan ini tua dan angsalnya adalah untuk derajat, kekayaan, kerezekian, dan juga untuk tolak bala, perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sinkron dengan luk 11-nya juga, karena luk 11 itu adalah mempunyai ambisi yang besar untuk mencapai kedudukan baik secara status sosial maupun ekonomi. Karena ketika untuk mencari sudah sampai di atas, pastinya banyak orang yang iri dan dengki. Jadi di pamor ini, yang manca warna ini, carita genengan ini artinya adalah diharapkan oleh sang empu, pemilik keris ini itu menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Bagaimana tidak, dia mempunyai satu cita-cita yang besar, kemudian terlaksana. Setelah terlaksana, hidupnya dia tentram. Setelah tentram, tentunya tentram secara dohir maupun batin. Ya, badannya sehat karena tidak mendapat serangan santet apun dan tertolak dengan pamor seperti pamor satrio kinayungan, ya kan. Terus kemudian hartanya pun aman, akhirnya pikirannya pun tenang dari kendit mimang dan juga dari yang luk 11 tadi, yang belas kasih tadi dengan bersodako. Ya, ini sangat istimewa karena dapur carita genengan yang memang agak susah juga dicari. Carita genengan umumnya yang gampang dicari adalah keris sabuk inten, sahabat pusaka Jawa. Karena kalau ada carita
satu lagi yang hampir kayak carita genengan adalah carita gandu kayaknya, carita gandu. Tapi kalau carita gandu itu lambe kacangnya 2, kalau ini cuma 1 sahabat Pusaka Jawa. Kayak Parung Sari dengan Sengkelat, Parung Sari lambe kacangnya 2, Sengkelat 1. Ya kayak Pasopati dengan Amangkurat, Amangkurat lambe kacangnya 2, Pasopati lambe kacangnya 1. Ya sahabat Pusaka Jawa, saya kira itu saja pembabaran dari saya, tidak perlu panjang dan lebar. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa bisa mencerna apa yang saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan adalah bentuk apresiasi saya kepada leluhur kita bersama, agar apa yang ilmu leluhur kita sudah jalankan kita sampaikan tidak lupa. Dan ini hanya adalah sekedar ilmu. Apapun yang terjadi, manfaat yang dirasakan ataupun tidak, itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak salah melenceng dalam memaknai sebuah pusaka. Karena pusaka pada dasarnya yang disematkan adalah doa. Walaupun ada pusaka itu ada yang berkah Tuhan, ada yang induksi ilmu, dan ada yang memang karena masuknya satu makhluk halus, karena kitanya selalu menguri-nguri dengan maaflah dimenyani, diapain, akhirnya disajeni, akhirnya masuklah seperti itu. Nah, kalau kita tetap mengedepankan husnudon, bahwasanya apapun yang ada di dunia ini semua bermanfaat. Adapun manfaat baik buruknya tergantung manusianya. Ya sahabat Pusaka Jawa, apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Ya, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terup to date buat saya. Silakan sahabat Pusaka Jawa yang ingin merequest dapur-dapur pusaka yang belum saya request, insya Allah kalau ada saya request. Kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah meridhoi agar bisa saya mendapatkan pusaka itu, baik pinjam ke teman ataupun mudah-mudahan punya saya sendiri. Karena mencari satu bila pusaka untuk yang sepuh dan utuh itu agak susah ya. Dan kalaupun itu butuh biaya atau materi yang tidak kecil seperti itu. Oke sahabat pusaka, dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.